Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Nah, kali ini kita ada di segmen CVT Choice. CVT Choice itu adalah sebuah segmen dari CVT yang kita akan review mobil yang satu generasi udah lebih lambat atau mobil itu sudah facelift ke generasi yang terbaru. Nah, kali ini kita akan review mobil yang masih worth it banget dengan equipmentnya masih sama banget dengan fitur-fitur yang masih mirip-mirip banget sama generasi facelift ya. Mobil apa itu? Ini dia, Honda Jazz GK5. Sebenarnya Honda Jazz ini dengan kode bodinya masih sama dengan yang generasi facelift. Dia masih menggunakan kode body GK, tapi dia sudah facelift di tahun 2017 lalu. Nah, tapi perubahan faceliftnya mostly cuma kebanyakan di muka depannya aja dan beberapa detailing muka dalamnya aja. Jadi kalau gue rasa mobil ini masih worth it banget untuk kalian beli. Apalagi sekarang udah zamannya, ini kita syuting tahun 2018 di bulan Juni, di mana kita akan, kalau anak muda kuliah atau anak SMA yang udah akhir-akhir udah mau ganti tahun ajaran baru atau mau masuk kuliah ya, jadi kalian bisa minta ke orang tua kalian atau bisa survei ke orang tua kalian, kasih share ke orang tua kalian kalau kalian bisa pilihan mana mobil yang akan kalian pilih atau kalian suka. Ya, Jazz GK pre-facelift tahun 2014 sampai 2016 ini bisa banget jadi pilihan kalian. Karena perubahannya di facelift mostly hanya perubahan tampilan aja, seperti grill depan, grill belakang, dan interior. Sisanya mesin dan safety masih sama. Jadi kalian bisa dapat fitur yang sama dengan bentuk yang mirip-mirip sama yang facelift dengan harga yang lebih murah. Dan juga kalian bisa jadikan mobil ini menjadi mobil investasi loh. Kenapa bisa jadikan investasi? Mobil ini turunnya itu di pasar mobil second susah banget. Dia benar-benar harganya stabil banget dan bahkan kecenderungan bahkan bisa naik. Kenapa kami sebut naik? Ya, menurut analisa kami, Jazz RS bekas tahun 2014 sampai 2017 itu waktu tahun lalu ada di kisaran 180 jutaan sampai 250 jutaan. Sedangkan per Juni ini kami cek sudah mulai dari 195 jutaan tuh. Malah naik kan? Kapan lagi investasi mobil untung? Honda Jazz ini ya dia bagus, dia berubah dari tahun 2014 ya. Dia all new dari generasi sebelumnya yang GE. Nah, perubahannya cukup banyak dan gak cuma mukanya doang, set suspensi semuanya berubah. Jadi ayo kita ulas apa aja yang berubah dari generasi sebelumnya dan apa aja bedanya dari yang facelift. Kalau dari generasi GE jelas jauh lebih berubah. Tapi kalau dari GK facelift perubahan gak banyak. Dari depan ini dia memang belum pakai LED DRL. LED sebelah fog lamp itu kayak lampu kota biasa aja. Dan bumpernya di yang facelift lebih baru, lebih agresif. Sedangkan grillnya pre-facelift, dia masih pakai solid wing face yang awal. Hanya ada satu list chrome dengan badge RS. Dan lambang Honda merah itu cuma tempelan yang punya mobil ya. Kalau yang baru dia udah pakai dark chrome plating dengan dua list chrome di atasnya. Untuk lampunya sendiri yang pre-facelift sudah pakai proyektor, lebih bagus dari yang GE. Dan proyektornya sudah LED. Kami sendiri lebih suka yang ini dibanding yang facelift sudah pakai full LED seperti Honda Civic dan Honda terbaru yang lainnya. Kayak motor Vario gitu. Meski begitu, keduanya masih pakai fog lamp halogen biasa. Ada lagi ini yang lucu nih malah di Honda Jazz ini. Di yang 2016 dia kena dapat improvement. Dia selain dapat head unit yang berubah, dia juga velgnya berubah jadi baru gitu ya. Tapi di generasi facelift, velgnya balik lagi jadi kayak gini. Jadi tahun 2014-2015 pakai velg ini, terus 2016 ganti velg, pas di facelift 2017 balik lagi ke velg ini. Jadi kalian akan dikira pakai velg yang facelift, jadi sama aja. Jadi kalian nggak banyak yang berubah. Mostly juga dari samping nggak banyak yang berubah karena juga dia masih velg yang sama. Jadi kalau kalian dari samping masih dilihat pakai Jazz yang sama. Sayangnya sampai generasi yang facelift pun cakram masih hanya ada di depan aja. Samping sini dia udah pakai LED di spion dan overall sisanya dari samping dengan yang facelift nggak banyak yang berubah. Jadi worth it banget nih. Lanjut ke belakang. Dia belum banyak yang berubah juga di generasi facelift. Kalau dari yang GE berubah drastis.
Kalau yang dari GE dia nggak ada lampu-lampu kayak gini ya, walaupun juga udah pakai LED juga. Tapi kalau generasi yang facelift, dia cuma berubah di bagian sini. Dia ininya malah cetakan wafelnya yang generasi facelift lebih kecil. Kalau ini masih gede gitu ya cetakan wafelnya. Ini palsu sih, nggak ada bolongan sama sekali. Ya lebih bagus yang facelift sih. Cuma overall dari belakang juga berubahnya nggak banyak. Nggak bakal terlalu kelihatan. Ya, jadi itu semua perubahan yang beda dari yang facelift sama yang GE. Jadi kalau kalian sama facelift sih nggak banyak yang berubah ya. Jadi kalian masih worth it banget buat beli ini. Dengan harga yang lebih murah dan fitur-fiturnya masih mirip-mirip. Bagi mesinnya masih sama. Yuk kita lihat mesinnya. Jazz generasi GK menggunakan mesin dengan kode L15Z1, 4 silinder 1500 cc dengan tenaga 120 PS di 6600 rpm dan 145 Nm di 4600 rpm. Ini terbesar di kelasnya dan tenaga itu dialirkan melalui transmisi CVT Earth Dreams Technology. Roda depan. Ya sedih sih dia jadi pakai CVT karena yang generasi sebelumnya dia pakai transmisi 5 speed automatic, jadi udah lebih advance dari lawannya. Tapi di generasi GK ini malah balik lagi pakai CVT kayak generasi pertama. Kap mesinnya sendiri belum dicat suara body, meski begitu udah dikasih peredam. Lanjut ke bagasi. Bagasi Jazz merupakan yang terluas di kelasnya, dan bahkan dia negara UK, Inggris gitu ya, mereka menyebut ini adalah B-size MPV karena memang bentuknya dia agak square gitu dan gede ya, dan bagasinya gede banget nih. Ini gede banget ya, luas, dan Honda juga cukup praktikal. Nanti kita tunjukin seberapa praktikal ya. Di sini juga dia bagasinya gede banget dan ada ruang kompartemen di sini. Tapi sayang ban serepnya masih pakai Space Saver ring 15 inci, 1 inci di bawah ban aslinya. Bagasi Jazz sendiri kalau direbahkan bener-bener rata lantai dan kelihatan banget luasnya. Honda menyebutnya Ultra Seat. Nanti kita lihat di tengah apa hebatnya si Ultra Seat ini. Ya, sebelum kita lihat dari seberapa praktikal mobil ini dari kursi tengah, jangan lupa subscribe ke channel CVT Indonesia. Dan jangan lupa like video ini atau video-video kita yang lain. Dan tonton video-video kita yang lain. Kita banyak banget segmen di CVT Indonesia. Jadi kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Supaya kalau kita ada video-video baru, langsung masuk ke gadget kalian. Yuk langsung kita lihat aja seberapa praktikal mobil ini. Ya, seperti dari yang gue udah bilang, kursi ini bisa bener-bener rata lantai. Dan mereka, Honda menyebut kursi ini adalah Ultra Seat. Kenapa Ultra Seat? Jadi dia nggak cuma rata lantai, dia juga bisa kayak gini. Ya kita naikin dulu ya. Nih kita naikin. Nih, dia keren ya. Kalau tadi untuk naruh barang-barang yang panjang atau yang lebar butuh space banyak. Nah, kalau barang-barang yang cukup tinggi, kita bisa naikin dia kayak gini. Bagus banget ya. Jadi bisa dia kayak tunnel nih. Gue bisa nyebrang ke sana. Yang bentuk seperti ini Honda sebutnya tall mode. Ini berguna untuk item-item yang tinggi misalnya seperti tanaman dan segala macam bisa kayak gini. Cuma sebenarnya dulu Civic yang hatchback di luar negeri di Eropa masih ada Ultra Seat gini, tapi sayang Civic yang hatchback yang masuk ke Indonesia di tahun generasi yang baru ini udah nggak ada lagi Ultra Seat. Yuk kita lihat seberapa besar legroomnya di belakang. Kita turunin dulu. Turun ini juga mudah, turunin aja kayak gini, buka dulu ininya, turun, dan langsung jadi deh. Legroom Honda Jazz sendiri ini adalah posisi mengemudi gua. Tinggi gua 175 cm. Dia memang dari dulu Jazz selalu terkenal yang lega ya, dan juga headroom udah pasti lega banget karena dia bukan yang sloping roof. Dia lega banget ini, dan di sini masih ada fabrik-fabrik, nggak kayak Yaris yang generasi sebelum facelift yang masih palsu-palsu semua. Ini enak, walaupun di sininya memang nggak ada, masih plastik semua, dan joknya masih menggunakan fabric semua, kecuali ini yang belakang nih sama pemiliknya di lapis kulit ya. Sayang belum ada armrest di sini dan cuma ada 2 headrest di belakang sini. Meski begitu sudah ada seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang. Kursi sudah isofix, seatback pocket di kedua kursi depan, cup holder di kiri dan kanan, lampu di atas, dan kalahnya dengan Baleno, even di tengah sini kosong nggak ada 12 volt socket dan kantong apapun. Lanjut ke depan. Ya, masuk ke depan. Ini dashboardnya tuh wah berubah banget dan sporty banget. Dan sekarang udah banyak tombol-tombol yang cukup bagus. Nah kayak misalnya di setir ini udah banyak tombol-tombol dan juga ya udah lengkap banget lah. Ini desainnya juga
sporty banget dibanding yang sebelumnya. Cuma kalau gue agak kecewa adalah dulu di sini Jazz dia punya ruang tambahan yang atas bawah ya, ruang tertutupnya. Di sini Glovebox jadi hanya ada satu level dan di pre-facelift bahan-bahan material dashboard masih plastik berkualitas rendah semua. Di yang facelift lebih baik dengan penambahan plastik soft touch di beberapa sisi. Meski bukan kualitas terbaik juga, head unit yang keluar 2014 sampai 2015 ini sudah touchscreen keluaran JVC, tapi masih belum support Bluetooth. Sedangkan di yang facelift sudah pakai head unit floating yang sama dengan improvement tahun 2016 yang sudah lengkap dengan Bluetooth dan mirroring. AC-nya sendiri semua yang pre-facelift masih manual, tapi masih mending nggak puter-puteran kompor kayak R3 baru. Ini juga lebih aman dibanding yang facelift pakai touch panel yang agak bahaya dioperasikan ketika menyetir. Tombol start stop yang facelift sudah berdenyut seperti CR-V, kalau yang pre-facelift hanya merah aja. Speedometer yang pre-facelift masih mirip, yang beda hanya nggak ada lambang RS lagi di sini. Mungkin alay kali ya, haha. MID lumayan informatif walaupun masih layar pixel biasa. Setirnya sudah bisa atur audio yang kiri, yang kanan untuk cruise control, dan yang belakang ada pedal shift. Dan untuk pengaturan setirnya dia udah tilt dan teleskopik. Dan teleskopiknya juga lumayan bagus. Lebih bagus dibanding kompetitor abadinya si Yaris yang cuma bisa tilt aja. Nah ini sekarang itu dia juga pengaturan ini juga udah recliningnya juga udah bisa maju mundur dan juga naik turun. Di bawah sini ada 12 volt socket tapi nggak ada colokan USB or HDMI karena adanya di Glovebox aja. Depannya ada dua cup holder, di kanan ada cup holder juga. Kanan sini ada tombol retractable mirror dan power window yang auto hanya sisi driver aja. Sudah ada bahan fabric di sini dan bawahnya ada cup holder. Glovebox yang sini belum soft opening dan center console lumayan luas dan bisa jadi armrest. Nah ini nih transmisi CVT-nya. Nah, walaupun kita CVT Indonesia, cuma kita bukan penggemarnya transmisi CVT karena ya mengurangi rasa kenikmatan berkendara. Rem parkir masih manual, di atas ada map light, di kanan kiri sudah ada sun visor dengan kaca, tengahnya day-night mirror walaupun belum auto dimming. Yuk kita tes jalan. Ya sebelum kita jalan, biasakan selalu pakai seat belt. Ya kita impresi berkendaranya karena dengan yang facelift dia nggak ada yang berubah, si transmisi masih sama dan juga mesin masih sama. Jadi mostly rasa berkendaranya pasti masih sama juga, nggak ada banyak berubah. Dalamnya Jazz generasi GK ini, wah ini apa ya? Gue mau cerita dulu, Jazz yang generasi GE itu dulu terkenal keras dan karena untuk ngejar handling ya, jadi dia untuk ngejar handling dia jadi agak keras gitu. Dan dibanding kompetitornya si Yaris yang waktu itu, Yarisnya lembut dan si Jazznya keras. Nah di generasi yang baru ini dua-duanya malah ketuker. Si Yarisnya jadi keras dan si Jazznya malah jadi lembut. Untuk pemakaian dalam kota justru enak. Ini joknya suportif banget, udah suspensi empuk ya. Joknya suportif banget nih kanan kiri. Di sini ada bahan fabric dan di sini juga ada glove box ini. Dan tangannya bisa jadi taruh di sini, jadi kayak enak gitu, tangan lo bisa cruising nyantai. Enak ditambah suspensinya empuk gitu ya. Untuk melibas speed bump gini jelas enak banget. Tapi sayang Jazz yang dulu rasanya sporty ini, kalau berbelok dengan cepat begini dia kerasa banget limbungnya. Limbung banget. Dan Jazz, even sampai yang generasi yang faceliftnya nanti, dia tetap belum ada traction control. Jadi ya dengan kelimbungannya ini gue rasa ya cukup mengurangi performance-nya banget ya. Dia kalah banget sama Yaris yang generasi facelift yang perubahan dari safety-nya tuh gila banyak banget. Radius putarnya jelas jauh lebih bagus dari Yaris. Tapi untuk kekedapan kabin, Jazz ya mirip-mirip sama Honda lain. Masih kurang. Suara angin masih masuk, suara klakson masuk, suara roda juga masuk. Untuk efisiensi sendiri dalam kota dengan bantuan Eco Assist yang menyala hijau kalau kita berjalan irit, bisa mencapai 13,3 km per liter. Sedangkan untuk rute tol karena dia di kecepatan 100 km per jam hanya berputar di 1900 rpm dan bantuan cruise control, dia bisa mencapai 18 km per liter.
Itu angka cukup baik, ya hampir mepet-mepet dengan kelas LCGC. Bagus banget ya, padahal mobil ini juga performance-nya oke banget. Yuk kita tes akselerasinya. Ya, sekarang gue udah nemu tempat untuk tes performance-nya 0-100. Nah, dia sayangnya emang gak ada traction control, jadi ya udah kita pindah ke S aja. Matiin AC, terus juga kita pindah ke pedal shift, kita masukin gigi 1. Ya, mobil ini cukup kencang. Dia 0-100 bisa di 10,5 detik. Dia memang bukan yang terkencang di kelasnya, masih ada yang lebih kencang seperti Mazda 2. Tapi kalau dibanding rival abadinya dia, si Yaris, dia jauh lebih kencang. Yaris cuma bisa menyelesaikan 0-100 di sekitar 12 detikan, ya sama malah mirip-mirip sama Ignis, sedangkan dia udah 10 detikan. Cukup bagus. Mengingat dia juga lebih irit dibanding Yaris, dan juga sekarang dia lebih kencang juga dibanding Yaris. Ya, jadi itu aja kesimpulannya dari CVT Choice kali ini. Honda Jazz ini benar-benar masih value for money banget dengan harga yang kalian bisa cari dari yang generasi tahun 2014 sampai 2016 itu masih dengan harga yang udah jauh lebih murah daripada yang generasi facelift, tapi kalian masih dapat fitur-fitur yang sama persis dan masih mirip-mirip dengan yang generasi facelift. Jadi kalau kita rekomend banget ambil Jazz GK yang pre-facelift ini, karena kalian juga nggak perlu lagi khawatir untuk harga jualnya. Bahkan kalian juga bisa untung loh. Oke, sekian dari CVT Choice kali ini. Gua Reza Rever. Thank you udah nonton terus CVT Indonesia. Dan jangan lupa subscribe terus dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai ketemu di CVT Review berikutnya. Dah.